Baik, salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Siang. Masih kurang bersemangat. Apakah ini sedang penerapan ilmu padi? Soalnya nggak mungkin saya katakan di rumah kan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih. Pada siang hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti workshop asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita ini, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita dari SD Advent Samarinda, Jen Oke. Baik, untuk memulai kegiatan kita ini kita akan berdoa, doa buka dipimpin oleh Jen. Waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Sang Menteri untuk menyampaikan pemahaman. Terima kasih. Selamat sore, siang. Siang. Ini adalah tempat ketika kami adakan workshop KM. Hari ini kita khusus akan melihat asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Saya duduk aja ya. Kemarin kami ikuti itu adalah asesmen diagnostik. Kalau kemarin tentang mulai ajar, kalau sekarang ini tentang asesmen diagnostik ya. Oh, sama sih bilang. Dwight, stop. Simpan. Nggak boleh gitu, Dwight. Aduh. Saya akan tunjukkan contoh asesmen diagnostik ya. Jadi asesmen diagnostik itu seperti yang dikatakan sama Bu Suparmi, saya kutip ada yang diucapkan kemarin, katakan bahwa yang paling penting itu dalam asesmen adalah pada waktu sebelum pembelajaran. Walaupun dalam proses maupun akhir itu juga penting, tetapi dalam kurikulum merdeka ini kenapa dipentingkan asesmen sebelum pembelajaran atau pra pembelajaran? Karena dengan melihat bahwa kita tidak melakukan pembelajaran secara luring atau secara tatap muka, maka ada kemungkinan ada beberapa anak-anak yang ketika pembelajaran
satu topik atau materi pembelajaran yang kita ajarkan misalnya hari ini, mereka belum ada dasar dari pembelajaran atau materi pada waktu hari ini yang kita mengajarkan hari ini. Jadi mungkin contoh matematika pembagian mereka belum tahu, ya, belum tahu apa itu perkalian, apa itu pengurangan, apa itu pertambahan. Contoh mungkin kelas 1 ya sampai kelas 4 ya, mungkin belum terlalu mahir karena waktu pembelajaran selama pandemi ya 3 tahun lalu dan 2 tahun lalu mereka mungkin tidak belajar dengan baik di rumah. Jadi itulah sebabnya maka asesmen diagnostik ini penting ya, untuk mengetahui sejauh mana murid-murid kita itu sudah mengerti atau belum mengerti. Nah ini dia ada panduan pembelajaran dan asesmennya. Ini baru dibagikan gitu. Pembelajaran dan asesmen. Nah seperti ini. Saya juga baru dapat ini. Baru saya mikirin. Itu bukunya, Kak? Iya, iya. Panduan pembelajaran dan asesmen. Baru ya. Ada bukunya ya. Bisa. Jadi ini adalah kita langsung lihat aja di sini ada beberapa ya. Pertama kerangka. Jadi kerangka itu sudah kita pelajari ya kemarin KOSP, kemudian beberapa kemarin tentang belajar atau belajar ya. Kita sudah belajar semua ini ya. Yang topik belajar Pancasila ya sudah 6 sudah dijelaskan juga. Ini intrakurikuler ini sudah dibahas kemarin. Ini juga sudah. Kalau tujuan ini sudah dibahas kemarinnya. Pengawasan proses pembelajaran. Dan bawah ini asesmen dulu. Nah ini perencanaan dan pelaksanaan belajar asesmen intrakurikuler. Jadi intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau di lingkungan sekolah ya. Beda dengan yang ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler itu yang kita semua tahu bersama. Jadi kemarin sudah menganalisis CPA, kemudian kita masuk ke tahap sesudah kita menganalisis CP dan menyusun TP dan ATP yang nomor 1, maka kita akan merencanakan pelaksanaan asesmen diagnostik, kita rencanakan dan kita lakukan. Kalau dulu kita bertanya kepada peserta didik, contohnya kalau kita mengajar apa itu matematika ya, kalau dasar dari perkalian itu adalah penjumlahan. Nah, seperti itu. Jadi kita bertanya kepada murid sebelum kita masuk ke pembelajaran perkalian, kita
kita berikan mereka asesmen. Apakah mereka betul-betul sudah tahu tentang pekerjaan ini atau belum? Cara kita tahu yaitu bisa kita langsung bertanya, bisa kita kita langsung mengadakan kuis atau ujian singkat mengenai materi di perkalian, atau bisa juga kita mengadakan tanya jawab dengan murid kita. Kalau dulu ini hal yang langsung aja kan, kita langsung mengajar. Waktu kita K13 itu yang paling penting kita tanya, sudah makan belum? Itu disebut, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu tidak termasuk ke yang dibilang sama Ibu Suparmi itu awal pembelajaran ya, istilahnya itu persepsi. Kalau awal pembelajaran persepsi. Kalau dulu persepsi itu sudah ditanya, sudah makan belum, siapa yang tidak hadir. Kalau sekarang persepsinya, nah ini yang kita perkuat. Selain kita tanya yang itu, yang perlu kita tanya adalah berhubungan dengan pelajaran. Apakah para peserta didik sudah pernah dengar atau pernah baca, pernah belajar, pernah tahu, atau belum pernah sama sekali? Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereka melihat apakah betul-betul mereka sudah tahu ataukah belum. Kalau mereka belum tahu, mananya yang mereka belum tahu? Materi apa? Apakah perlu materi tambahan sebelum masuk ke dalam materi itu atau bagaimana? Karena mengingat selama 2 tahun pandemi mereka mungkin tidak belajar dengan baik. Sama seperti bilang Suparmi kemarin, bisa saja mereka dapat 100 dan kenyataannya mereka sendiri bisa yang buat, bisa juga kakaknya, bisa juga ibunya, karena HP-nya dipegang sama ibunya atau kakaknya. Jadi itu yang harus kita kejar di kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat di sini ada fase-fase ya. Kalau SMP beda ya. SMP itu fase D. Kalau kelas 1, 2 fase A, 3, 4 fase B, dan 5, 6 fase C. Kalau yang kita belajar sekarang ini yaitu SD kan, SMP ya. Ada sebagian di sini. Tapi ini dia, fase B itu kelas 3, 4. Seperti kelas yang saya pegang ini. Soal itu seperti apa itu fase A, fase B, fase C. Itu ada lengkap di sini. Jadi nanti saya bagikan ini ke grup WA supaya kita bisa baca-baca di rumah ini. Contohnya ini fase B ya. Ini sudah ada di sini. Kalau dulu ini namanya KD ya. Iya. Sini sudah ada. Kelas. Kelihatan dari sini. Perbesar. Iya, Bapak. Jadi bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Di kelas pendidikan bilangan generalisasi pendidikan hutan dan tempat sampai nanti 109.000 ya, belum sampai 100.000, belum sampai 1 juta ya. Ini untuk kelas 3. Kelas
sedangkan pada kelas 4 memperumum pemahaman. Jadi kelas 3 generalisasi pemahaman, kelas 4 memperumum pemahaman. Kita lihat di bawah ini banyak tentang matematika ini. Ya. 3.2 memperkirakan dan membulatkan bilangan, itu kelas 3. Sedangkan kelas 4 mengidentifikasi kelipatan faktor pola perkalian dan pembagian dengan tabel kelipatan. Jadi ya, materinya ada yang mirip, ada yang pengembangan, dan ada yang berbeda dari kelas 3 dan 4. Ini 3.3, ini masih persesuaian untuk mengukur panjang dengan satuan baku. Kalau kelas 4 menentukan, jadi sudah menentukan, bukan lagi ukur, menentukan hubungan antara satuan baku. Ya, contohnya kalau 1 meter berapa sentimeter, ya, itu kelas 4 sudah tahu. Sedangkan kelas 3 mereka hanya ukur aja dulu. Ya. Nama satuannya. Ya. Mereka hanya ukur. Misalnya, oh ini meja berapa panjangnya, berapa lebarnya. Yang penting mereka tahu itu aja dulu kelas 3. Kalau kelas 4, ini meja ini, ya. Kalau 1 meter itu berapa sentimeter? Seperti itu. Mereka harus tahu. Jadi ada perbedaannya di situ. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini asesmen diagnostik. Ini dia yang dibilang sama Ibu Suparni. Saya tinggal mengulangi lagi kembali supaya diingat bahwa ini untuk mengetahui lah istilah, supaya kita tahu ya, istilah sederhananya biar kita guru tahu apa kekuatan kelemahan mereka dan sampai di mana mereka menguasai pelajaran yang akan kita belajar ya. Dan ini sangat jelas di sini dikatakan dalam kondisi tertentu ya, terkait latar belakang keluarga, ekonominya, ya, agamanya, ya, kesiapan belajarnya, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dipakai dalam pertimbangan melaksanakan pembelajaran. Terus terang, contoh kalau saya dulu masih kecil, yang ajaran saya matematika itu ayah saya, ibu saya agak kurang kalau matematika. Tapi kalau bahasa menyanyi, ibu saya yang ajarin saya. Jadi kita harus tahu latar belakang keluarga orang tua itu. Kalau kita berikan contohnya P ya, kita harus tahu latar belakang orang tuanya. Jadi ya, kalau orang tuanya mampu, berikan soal yang itu orang tuanya tidak mampu, dia mau tanya sama siapa di rumah, nggak ada yang orang lain yang bisa bertanya. Jadi kita berikan juga masih belajar. Oh contoh kalau mama bapak tidak tahu ya cari juga seperti itu ya. Kalau kita mau berikan pertimbangannya bagaimana merencanakan pembelajaran ini ke depan. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama disebut menganalisis laporan. Jadi perlu itu rapor ya. Rapor dari semester atau tahun yang lalu sebelum anak contoh saya menjadi kelas 4, saya butuh rapor mereka waktu kelas 3. Supaya apa? Supaya saya melihat kira pelajaran mana yang harus ditingkatkan kompetensinya. Kalau ada yang kurang, mana
yang sudah bagus. Dan saya juga perlu bertanya kepada guru, ya. Kenapa saya perlu bertanya kepada guru? Karena saya tidak tahu anak ini seperti apa di dalam kelas, ya, antusiasmenya untuk pelajaran seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Identifikasi, yang kita harus betul-betul mengenali apa yang akan kita ajarkan. Contoh, kalau perkalian berarti kita ajarkan perkalian, dasarnya pertambahan, khusus mungkin kelas 4 ya. Kemudian yang ketiga, menyusun instrumen asesmen. Nanti sebentar akan saya perlihatkan contohnya ya. Contoh daripada instrumen asesmen yang akan digunakan antara lain tes. Ya. Tes itu bisa tertulis, bisa lisan atau langsung wawancara. Ada juga tes keterampilan. Nah, contoh kalau dia seni musik, coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dia sudah bisa, nanti tinggal mungkin coba kamu bisa nggak kamu melakukan conducting atau apa ini? Kalau bahasa Indonesia ya, chorister. Jadi kita kalau sama murid yang sudah tahu itu, kita ajak kepada yang lebih daripada itu. Contoh tadi saya mengajar seni musik, murid saya dia tidak suka itu lagu syukur. Bagaimana saya dibuat supaya dia harus bisa kita mengajarkan yang baru kepada kita melihat, berikan mereka motivasi, ya, motivasi untuk belajar pelajaran yang baru. Karena murid-murid itu juga bosan. Ya, kita cari minatnya di mana. Ada murid yang kalau menyanyi dia bukan tidak bisa, dia tidak mau. Ya, itulah minat. Ya. Bagaimana supaya dia mau? Nah, ini tugas kita sebagai guru ya. Supaya dia menyenangi pelajaran itu, walaupun mungkin dia tidak minat di situ atau tidak mau ahli di situ. Minimal dia tahu. Contoh Indonesia Raya, minimal dia tahu menyanyi. Mungkin dia tidak tahu conducting, tapi dia bisa nyanyi. Paling kurang gitu. Jadi kita harus lihat. Ada murid yang kalau matematika, kalau di kelas saya, si Stephen dia jago ya. Yang lain tidak jago di sini. Jadi kita lihat. Kalau di kelas saya, Samuel dia pintar kalau pengucapan bahasa Inggris. Yang lain pintar, tapi tidak terlalu seperti dia. Itu berbeda-beda. Jadi nanti saya berikan kenapa ibu kelas 4 itu waktu rapat orang tua itu. Waktu itu saya tidak tahu kemana ya. Bukan, saya tidak sempat presentasi itu. Karena penting kita tahu murid itu punya namanya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Dan ini harus kita tahu sebagai guru. Dia tingkatnya di mana? Kalau kecerdasan ini sekarang saya bikin penelitian itu ada 9. Sekarang dia sudah bertambah ada 12 kecerdasan. Dan malah sudah 13. Malah terakhir 16. Saya belum lihat lagi. Kalau saja kita bisa mendapatkan data ini dari murid-murid, maka kita tahu sebagai wali kelas atau sebagai guru yang masuk mengajar materi, mereka sukanya di mana. Dan kalau memang itu murid tidak suka dengan contohnya bahasa Inggris, dia hanya suka matematika, bagaimana caranya supaya paling kuranglah dia tahu sedikit tentang matematika atau bahasa Inggris untuk ajarkan. Sedangkan di mata pelajaran yang dia kuat, harus kita tonjolkan yang itu.
seperti itu. Jadi kita tidak memaksa murid. Kalau dia memang kurang pintar di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau IPA, ya kita tidak usah paksa. Yang penting dia sudah tahu pelajaran ini contohnya IPA. Oh, buku-buku ini seperti ini. Oh, dia berwarnanya begini. Dia daur hidupnya begini. Dia tahu apa itu pompong, sutra atau apa itu. Dia tahu lah itu. Tapi kalau bagi yang dia memang suka IPA, kita lebih apa? Berikan dia tugas. Oh, kamu cari ini ya. Karena dia memang sukanya IPA. Atau mungkin cita-citanya kalau besar mau jadi dokter atau perawat atau ya, seperti itu. Jadi sebenarnya program DK ini adalah mengarahkan murid dengan potensi bakat yang ada padanya, itu yang kita perkuat sehingga dia nanti bisa diarahkan ketika besarnya dia mau masuk jurusan apa. Itu kalau kuliah, kalau di SMA mau ambil jurusan apa, atau SMK, bahkan sampai kuliah kita bimbingnya dari SD, SMP, kita arahkan mereka di mana sih kelebihan mereka itu, dan kita fasilitasi sebagai itu, kita fasilitasi kebutuhan peserta didik ya, seperti itu. Dia pintar matematika, kita berikan dia pengayaan khusus anak ini. Sedangkan yang lain yang kurang pintar matematika lah, agak lambat matematika, ya kita paling kurang kasih materi yang hanya itu aja yang umum. Kalau yang luar biasa, kita apa dorong mereka bahkan sampai bisa ikut lomba dan sebagainya. Itulah tujuan sebenarnya dari program DK ini adalah melihat potensi atau kebutuhan peserta didik, dan kemudian kita kuatkan itu kepada mereka. Dan yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Nah, masalah ini sudah ada ya, kita buat, masing-masing guru pasti sudah buat asesmen dan pengolahan hasil. Asesmen diagnostik ini yang belum kita buat, ya, dan pada waktu kami pelatihan itu baru kami buat di situ saat pelatihan. Jadi saya juga masih agak dalam penerapannya ini masih agak marah-marah saya seperti apa. Jadi minimal kalau kita tidak tuliskan itu, tapi penting kalau akan dilihat sama pengawas itu penting ya kita buat itu. Bahkan kita buat namanya grup. Ada yang koordinator mata pelajaran matematika, ada koordinator pelajaran IPA, mungkin koordinator pelajaran bahasa Indonesia, ya, sesuai dengan kemampuan kita guru-guru ya, sesuai jurusan kita masing-masing. Supaya kita bisa membuat asesmen yang penting, ya, kuranglah dasar buat sekolah kita. Kurang kita tahu apa itu adik simba, ya. Adik simba atau pertanyaan aplikasi namanya balik-balikan itu. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Ya, sebelum mengawal pelajaran itu juga berlaku sistem namanya COTS ya. Bagi SMP terkenal ya. SD kelas 4 5 6 juga terkenal sistem COTS. Tapi yang paling itu yang di SMP. SD itu kelas 1 sampai kelas 2 itu bukan COTS, mereka di bawah dari COTS. Kalau kelas 4 5 6 sudah mulai COTS-nya pas pada level 4. Kelas 6 sudah mulai level 5 dan level 6.
Kalau kelas SMP mungkin sudah sampai menghasilkan sesuatu yang karya. SD juga bisa sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti yang dijelaskan kemarin sampai kesukaan. Kemudian yang keenam, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik dari peserta ini. Jadi ketika kita melihat nilainya, oh dia bisa ternyata, ya, kita bisa melihat capaian mereka itu. Kalau mereka sudah bisa, contohnya buat kalian, yang lain bisa tidak. Jadi kita guru ada punya catatan. Oh memang anak ini dia pintarnya matematika. Ya, tidak semua manusia itu sama kepintaran. Ya, ada yang semuanya pintar. Ya, seperti itu. Tuhan sudah ciptakan kita punya masing-masing tugas di dunia dengan kemampuan dan bakat masing-masing yang sudah ada sejak lahir sebenarnya. Kita guru-guru tinggal mengembangkannya di sekolah. Kita kerjasama dengan orang tua, membimbing anak ini. Oh, kalau sudah kita tahu semua ini, yang berikut bagus sekali kita adakan ini secara serentak. Kalau yang lalu itu hanya berupa pernah saya buat beberapa tahun lalu waktu penelitian. Nah sekarang kita mau buat bukan penelitian lagi, tapi sudah langsung real. Jadi sudah nanti kelihatan, sudah saya kasih kuesioner isian itu, nanti akan kelihatan dia sebenarnya kemampuannya di mana anak ini. Kemudian nanti jadi catatan kepada guru, wali kelas atau guru mata pelajaran. Oh, contohnya dia pintar di sini. Maka guru mata pelajaran itu sudah tahu, oh anak ini dia sukanya minatnya di sini, pintarnya di sini. Nah, itu yang kita kembangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada panduan. Ini sudah menurut ada. Jadi hanya itu aja sebenarnya materi asesmen yang itu. Dan saya akan berikan contoh ya. Contoh asesmen ajar ini. Jadi kita lanjut ke contoh ya. Kita share ke atas. Contoh. Ini sudah ada sampai rapor ya. Rapor. Sampai ada rapor bulog. Ya, sudah sampai bulog ini. Ini kemarin penyusunan profil pelajar Pancasila ya, ada proyek. Ini nanti ada yang bahas nanti. Sudah ada format rapor. Ini ada cara menentukan KKTP, sudah dibahas kemarin ke grup ya. Jadi yang KKN itu sekarang namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya, singkatan KKTP.
75. 75 itu cukup ya. Kalau sekarang Al-Quran itu 70, yang baik itu 80 ke atas. Jadi tentunya kita tidak mau berikan yang cukup aja kepada murid kita. Tapi kalau memang kemampuannya cuma cukup, ya, paling kuranglah 75 ya. Karena kita tidak mungkin sudah naikkan 75 ke baru kita turunkan. Sekolah kita kan 75 kan. Kecuali SD ada berapa kemarin sedang turun ya. Ini ya. Kakak sekolah 68. Jadi berikut nanti bisa dikasih naik 70. Kalau berarti ada tambahan 20 lagi. Itu kalau 70 sudah cukup khusus nanti kan. Atau kalau saya mau kasih naik itu kasih naik bisa juga. Tapi kalau SMP 70 apa? Tahun ini ya kita tambah-tambahin lah karena dengan pemerintah itu naik itu 80. Kalau dulu itu ya caranya seperti itu atas lagi. YouTube memang terbatas tuh. Ya. Bisa sampai berapa? Sir, buka dulu di HP-nya, Sir. Baru turunkan ke bawah. Kirim pulang ke bawah. Betul-betul karena beda dengan handphone. Satu sepintas. Oh iya. Sudah skip. Gitu ya. Supaya Ibu Novalia. oke di bawah sini ya. Tidak mau juga deh. Oh iya, ini kelompok Abul Hasan. Ini dia contohnya. Ya, ini dia contohnya kecil ya. Terbesar dulu. Nah, kita lihat ini contoh asesmen diagnostik ya. Ini pertanyaan yang bisa langsung dipertanyakan sebenarnya, tetapi karena waktu itu kami terpikir saya sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu asesmen diagnostik kognitif. Ada yang kognitif. Non kognitif ini ada tidak berhubungan dengan materi pelajaran ini. Contohnya saya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ini bisa langsung kita tanyakan siapa yang sudah sarapan. Kalau belum sarapan gimana? Gimana? Apakah kita mau kasih belajar mereka? Tapi mereka belum sarapan, mereka lapar seperti apa? Berpikir terlalu lapar. Coba kita kalau lapar bisa nggak kita berpikir?
tidak sebaik kalau kita sudah kenyang. Jadi penting juga ini ditanya sebelum berangkat. Hanya saya itu berikan waktu anak-anak 5 menit kalau mereka belum makan lain sudah makan belajar mungkin belum bisa berikan 5 menit Kan nggak bagus dalam kelas dibuat sampai makan. ya itulah kurikulum merdeka. Kalian sudah makan belum? Makan dulu. Ini kayak sergap gitu. Kurikulum merdeka ini orang tidak makan masa kita paksa belajar. Kalau gitu pulang dulu. Makan dulu. Jadi itu kan ditekankan Sedangkan nanti di rumah. di rumah Berikutnya kalau udah sampai sekolah, makan dulu sebelum pelajaran. Supaya mereka Jadi lebih kalau- tidak menggunakan waktu. iya Gimana kalau orang tuanya makan mereka nggak salah? iya. Jadi Maksudnya kalau rumahnya yang sebelah pintu ini langsung buka rumah ya beda. bukan maksudnya kan berarti Nah, intinya nanti pembahasan berikutnya. Intinya murid itu harus makan dulu aja Pak. Jangan dipaksa. Ini kurikulum merdeka ini beda dengan kurikulum di Pajajaran. Itulah yang kita tidak mengerti di kurikulum merdeka ini. Ya. Dan kita harus Makan dulu sebelum. kasih makan. Masa kita mau kasih pelajar murid kok kita kasih makan dulu. Kita juga harus makan dulu. Gimana guru mau Iya, ngajarin? Jadi kemudian menyiapkan buku pelajaran sesuai jadwal. Ditanya apa mereka ada bawa pelajaran atau tidak. Dan kalau tidak ada, bagaimana kita supaya mendudukan mereka di samping temannya? Seperti itu. Atau kalau kita punya laptop, ya kita tampilkan sudah dengan slide di situ, pelajarannya di situ. Yaitu pentingnya asesmen diagnostik yang dulunya kita anggap sepele, tapi sekarang menjadi yang penting. Kenapa penting? Ya itu penting. Buku di bawah, sarapan sudah, berpakaian rapi, ya. Seperti itu. Kalau berpakaian rapi ini tidak usah kita tanya, kita lihat aja, oh kamu ini tidak rapi, oke, besok yang rapi, seperti itu. Terus kalau kita kasih kuman kayak penjajahan zaman dulu ya, tinggal kurangi poin aja. Jadi ini namanya kurikulum merdeka. Indonesia sudah merdeka kemudian dalam keras. Sistem diagnostik kognitif. Nah, ini yang kognitif. Contoh tadi ya, materi kelas 4. Nah, sebelum belajar pembagian, murid itu harus tahu dulu tambah-tambahan, kurang-kurangan, ya, kali-kalian. Nah, ini contoh. Kalau pembagian kan itu sudah level tinggi ya. Di kelas 4 nomor 1 65 sama dengan berapa tambah berapa sama dengan 65. 90 itu sama dengan 70 ditambah berapa. Ini ya. Jadi nomor 2 itu yang tambahan, kurang-kurangan 50 kurang 45 contohnya ya. Berapa. Kalau mereka sudah bisa jawab ini, berarti mereka sudah bisa langsung masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Tapi kalau belum, ya kita ulang dulu dari pertama. Ada murid yang belum tahu itu, tapi bagi yang sudah tahu, kita bisa lanjutkan aja. Gitu. Jadi kita sekarang tidak boleh lagi seperti yang dulu. Kamu mau tahu atau tidak, yang penting saya atau yang sudah jelaskan tidak apa-apa. Dan tidak boleh seperti itu. Ya, atau boleh juga, guru juga boleh begitu. Walaupun murid tidak tahu, kita langsung ajar. Tapi sesudah itu kita tanya, kamu mengerti tidak? Kalau dia tidak mengerti, yang bagian mananya kan tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, berarti mungkin mereka tidak tahu
pengurangan atau perkalian. Nah, itu yang kita ulang-ulang dulu sebelum masuk ke dalam materi pembagian. Memang istilah-istilahnya ada yang Makanya berubah-ubah. Kalau kurikulum 2013 saya mengikuti sudah banyak pelatihan waktu yang kita tahu. Itu kan kemarin ini belum bikin ke-13, kita kemudian ada ke-12. Tapi memang zaman bertambah-tambah ya, jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kalau membuat ya kita menyesuaikan. Apalagi kita sekolah penggerak di sini, kita dapat uang dari pemerintah. Kalau kita tidak dapat uang mungkin ya masih ke-13 ya Pak. Kita dikasih uang dari pemerintah, tapi kita harus lakukan proyek. Dan yang beruntung ini kita di Kartini SD kita berapa ya di Samarinda kalau penggerak 10 11 kita syukur alhamdulillah sampai masuk. Jadi itu aja intinya. Mari kita lebih membuat murid-murid kita merdeka, dan kita juga guru-guru juga lebih merdeka. Bukan hanya murid, tetapi kita juga guru harus memerdekakan diri dari segala jenis penjajahan. Oke, sampai di sini Tuhan memberkati. Baik, terima kasih atas materi atau pemaparan materi yang telah disampaikan. Biarlah materi-materi itu, pemaparan itu menambah wawasan kita dalam menerapkan kegiatan asesmen dalam kurikulum merdeka di kelas kita masing-masing. Untuk memberikan kata sambutan, kami persilakan kepada Certified menyampaikan sambutan ini. Buat tutup dulu, baru sambutan untuk kamu. Oh, baik, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Mana ini? Itu siapa? Doa tutup akan dipimpin oleh Sir Abraham. Kami persilakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan kami dapat berkumpulkan di ruangan ini, dan juga kami dapat mengikuti pemaparan presentasi yang telah dibawakan oleh Saudari. Kiranya apa yang telah disampaikan dan dibawakan bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami terapkan dan gunakan dalam pembelajaran bisa kami ke depan. Jika Saudari yang sudah menyampaikan, kami berkat yang melimpah menjadi bagian dirinya. Acara akan kami lanjutkan setelah Tuhan, kiranya segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar setelah kita atas saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki sesi foto. Kepada rekan-rekan dulu kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Pada foto. Kita foto dulu sebentar. Lampunya boleh dinyalain biar terang. Iya, kurang. Ya, lampunya itu